Hari ini Polda Banten akan mendistribusikan informasi publik terkait operasi Ketupat Maung 2022 dan informasi publik yang penting lainnya terkait arus mudik dan arus balik dalam perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Operasi Ketupat Maung merupakan operasi kemanusiaan yang digelar secara terpusat dari Mabes Polri di seluruh Polda jajaran dengan tujuan untuk menjamin rasa aman masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah, serta mengendalikan angka penyebaran COVID-19, menciptakan arus mudik dan arus balik yang tertib, aman, dan lancar, serta menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan termasuk fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan surat telegram nomor 345 tanggal 20 April 2022 dari Mabes Polri, maka apel gelar pasukan operasi Ketupat Maung 2022 akan dilaksanakan pada Jumat tanggal 22 April di lapangan apel Polda Banten. Dan pasca apel gelar pasukan, personil yang terlibat dalam operasi akan langsung menempati titik-titik pengamanan masing-masing. Total personil yang dilibatkan dalam operasi Ketupat Maung 2022 adalah sebanyak 3.179 personil, terdiri dari 1.870 personil dari Polda Banten dan Polres jajaran, serta 1.309 personil perbantuan, baik dari TNI sebanyak 260 personil, Dishub sebanyak 260 personil, Linmas dan Satpol PP sebanyak 160 personil, Dinas Kesehatan sebanyak 208 personil, Pemadam Kebakaran sebanyak 77 personil, BPBD dan Basarnas sebanyak 80 personil, petugas dari ASDP sebanyak 50 personil, dari PMI 58 personil, juga dari PLN 22 personil, serta dari Senkom, Pramuka, dan stakeholders lainnya. Struktur organisasi operasi Ketupat Maung 2022 dibagi dalam 6 satgas, yaitu Satgas Preventif dipimpin oleh Direktur Intelkam Polda Banten, Satgas Preventif dipimpin oleh Direktur Samapta Polda Banten, Satgas Kamsel Tipcar Lantas dipimpin oleh Wadir Lantas Polda Banten, Satgas Bantuan Kesehatan dipimpin oleh Kabid Dokes Polda Banten, Satgas Penegakan Hukum dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, dan Satgas Bantuan Operasi dipimpin oleh Komandan Satuan Brimob Polda Banten. Personil akan diberdayakan untuk bertugas di pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu sesuai dengan surat telegram nomor 344 tanggal 20 April 2022. Pos pengamanan mempunyai tugas pokok untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas dan bertanggung jawab secara langsung terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau sering kita sebut dengan Kamsel Tipcar Lantas, dengan aktivitas harian yaitu berupa penjagaan, patroli, pengaturan lalu lintas, rekayasa arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan, dan ditempatkan di lokasi fasilitas-fasilitas publik, kawasan wisata, bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kereta, pusat perbelanjaan, dan terutama jalur utama mudik baik tol maupun non-tol. Kemudian pos pelayanan atau posyan bertugas untuk memberikan pelayanan kepada para pemudik seperti pelayanan kesehatan, pelayanan vaksinasi, pelayanan terkait protokol kesehatan, pelayanan informasi, dan jenis pelayanan lainnya yang memang dibutuhkan oleh pemudik di jalur baik tol maupun non-tol. Kemudian pos terpadu merupakan pos gabungan dari beberapa instansi atau stakeholders yang ditempatkan di pelabuhan atau bandara untuk memberikan pelayanan kepada para pemudik. Dan Polda Banten telah membangun 33 pos pengamanan di seluruh wilayah Polres, yaitu Tangerang sebanyak 5 pos PAM, Serang Kota sebanyak 7 pos PAM, Serang sebanyak 6 pos PAM, Cilegon sebanyak 7 pos PAM, Pandeglang sebanyak 5 pos PAM, dan Lebak sebanyak 3 pos PAM. Serta juga membangun 6 pos yang tersebar di Tangerang, Serang Kota, Serang, Cilegon, masing-masing 1 pos pelayanan, serta Lebak menyiapkan 2 pos pelayanan. Pos terpadu akan dipusatkan di dermaga 6 Pelabuhan Merak dan juga di Command Center Biro Ops Polda Banten. Adapun titik-titik lokasi pos PAM dan posyan
dapat kami informasikan yaitu di Polresta Tangerang terdapat di Pospam Rest Area Kilometer 45 Balaraja, Rest Area Kilometer 43 Cisoka, Adi Yasa Cisoka, Pospam Balaraja Timur, Pospam Kuta Bumi Pasar Kemis, dan Pos Ian Citra Raya Cikupa. Kemudian untuk Polresta Serang Kota terdapat di Pospam Parung, Pospam Baros, Pospam Ciomas, Pospam Kasmen, Pospam Rest Area Kilometer 68, Pospam Serang Timur, Pospam Serang Barat, dan Posyan Alun-Alun Kota Serang. Kemudian untuk wilayah Polres Serang terdapat di Pospam Petir, Pospam Ciruas, Pospam Ciujung, Pospam Tambak, Pospam Interchange, Posyan Cikande Asam, dan Posyan Modern. Kemudian untuk wilayah Polres Cilegon terdapat di Pospam Merak, Pospam Gerem, Pospam Masjid Agung Cilegon, Pospam Cibeber, Pospam Ciwandan, Pospam Anyer, Pospam Cinangka, Posyan Dermaga 6 Merak, dan Posyan Dermaga 7 Pelabuhan Merak. Kemudian untuk wilayah Pandeglang terdapat di Pospam Cigadung Cadasari, Pospam Mengger, Pospam Citerep Panimbang, dan Posyan Alun-Alun Pandeglang, serta Posyan Karangsari Carita. Selanjutnya di wilayah Polres Lebak terdapat di Pospam Alun-Alun Rangkas Bitung, Pospam Pasar Rangkas Bitung, Posyan Terminal Mandala, Posyan Stasiun Kereta Api Rangkas Bitung, dan Posyan Stasiun Kereta Api Maja. Prioritas pelayanan arus mudik dan mobilitas masyarakat dalam perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah ada di beberapa titik, yaitu pada jalur mudik melalui jalan tol dan jalan arteri. Kemudian menjadi prioritas yaitu jalur destinasi wisata terutama di 66 lokasi. Juga di 18 terminal, di Pelabuhan Merak terutama, dan di 15 stasiun kereta api. Selain itu juga akan diprioritaskan penugasan pada 64 pusat perbelanjaan, 124 hotel dan penginapan, serta 45 objek vital. Sesuai dengan hasil evaluasi data kendaraan yang keluar masuk di gerbang tol Cikupa, diprediksi terjadi peningkatan mobilitas masyarakat pada arus mudik tahun 2022 ini sebesar 15% jika dibandingkan dengan situasi arus mudik terakhir pada tahun 2019. Dari 259.433 kendaraan pada tahun 2019, menjadi 298.348 kendaraan pada tahun 2022. Demikian juga dengan arus balik dari 933.858 kendaraan pada tahun 2019 diprediksi meningkat menjadi 1.077.937 kendaraan. Tentu saja hal ini menjadi tantangan besar bagi Polda Banten dan stakeholders terkait lainnya untuk memberikan kenyamanan kepada para pemudik pada saat melintas di wilayah hukum Polda Banten. Dominan dari kendaraan tersebut akan menuju ke Pelabuhan Merak. Sementara itu, sesuai dengan data, kapasitas parkir kendaraan menuju dermaga 7 Pelabuhan Merak hanya sebanyak 3.572 kendaraan. Parkir sebelum tol gate sebanyak 1.704 unit motor dan 500 unit mobil. Dan parkir setelah tol gate sebanyak 900 unit motor dan 816 unit mobil. Kapasitas parkir kendaraan ini memang belum ideal dengan banyaknya jumlah kendaraan yang akan melintas ke Pelabuhan Merak. Sehingga untuk mobilisasi kendaraan tersebut, kami mohon kerjasamanya dan partisipasi aktif dari para pengendara untuk mentaati peraturan lalu lintas dan pengaturan yang dilakukan oleh personil Polda Banten di lapangan. Sesuai dengan analisa dan evaluasi, maka puncak arus mudik diprediksi terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April, hari Sabtu tanggal 30 April, dan hari Minggu tanggal 1 Mei. Serta puncak arus balik diprediksi juga terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei, hari Sabtu tanggal 7 Mei, serta hari Minggu tanggal 8 Mei.
dengan periode waktu terutama pada malam hingga ke pagi hari. Guna mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas terutama menuju Pelabuhan Merak, Polda Banten telah menyiapkan 3 skenario dengan cara bertindak yang adaptif terhadap tiap-tiap skenario. Yang pertama adalah skenario dalam situasi hijau, di mana kendaraan dapat masuk secara normal ke pelabuhan, maka personil melaksanakan tugas penjagaan, patroli, dan pengaturan secara normal, di mana kendali berada pada masing-masing kepala pos PAM. Skenario dalam situasi kuning, ketika terjadi antrian di pelabuhan, maka akan dilakukan penambahan personil dan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup akses jalan, terutama untuk kendaraan roda 4 di flyover Cikuasa Atas yang langsung dikendalikan oleh Kapolres Cilegon. Skenario situasi merah ketika antrian cukup padat bahkan hingga ke pintu tol Merak, maka penambahan jumlah personil dalam skala besar akan dilakukan. Rekayasa lalu lintas juga dilakukan tidak hanya buka tutup akses jalan, namun juga pengalihan jalur tol ke jalur arteri mulai dari gerbang tol Cilegon Barat. Kendali langsung oleh Wadir Lantas Polda Banten selaku Kasatgas Kamsel Tipcar Lantas dalam struktur operasi Ketupat Maung 2022. Kami menghimbau kepada para pemudik untuk tidak sungkan memanfaatkan pos PAM dan posyan yang telah digelar oleh Polda Banten untuk mengakses semua bentuk pelayanan yang dibutuhkan, termasuk untuk mendapatkan vaksinasi, karena di tiap posyan Polda kami juga menyediakan gerai-gerai vaksinasi. Di tengah suasana kerinduan hati untuk dapat mudik dan bertemu kembali dengan keluarga di kampung halaman, Polda Banten tetap menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap bencana alam, baik hujan deras yang dapat mengakibatkan banjir, gempa bumi dengan potensi tsunami, dan kontingensi bencana alam lainnya. Dengan berorientasi pada keselamatan masyarakat sebagai prioritas, Polda Banten dan instansi terkait juga mempersiapkan manajemen kontingensi bencana sesuai dengan simulasi mitigasi bencana yang telah dipersiapkan. Polda Banten akan melakukan swab test secara random dengan personil di pos PAM dan posyan, sehingga ketika mendapati hasil swab test yang positif atau reaktif COVID-19, maka pengendara langsung akan dirujuk pada rumah sakit yang sudah ditentukan. Kemudian kami informasikan tentang pelayanan Polda Banten dapat menghubungi di call center 110 yang langsung akan dikelola oleh operator dari Biro Ops Polda Banten, serta dinamisasi informasi publik terkini dapat diakses di akun-akun media sosial Polda Banten, yaitu Instagram Humas Polda Banten, Facebook Polda Banten, Twitter @_Polda Banten, TikTok Polda Banten, dan YouTube Polda Banten. Berikutnya kami informasikan tentang jalur mudik melalui jalan tol. Jalur tol wilayah hukum Polda Banten dimulai dari gerbang tol Cikupa, yaitu di kilometer 34 hingga gerbang tol Merak, dengan panjang lintasan 65 km dan jarak tempuh normal sekitar 48 menit. Terdapat 10 gerbang tol mulai dari Cikupa, Balaraja Timur, Balaraja Barat, Cikande, Ciujung, Serang Timur, Serang Barat, Cilegon Timur, Cilegon Barat, dan Merak. Lintasan awal pada jalur tol terdapat 3 jalur, namun mengalami penyempitan pada kilometer 52 menjadi 2 jalur. Untuk itu agar pengendara lebih berhati-hati ketika melintas dari kilometer 52 menuju ke gerbang tol Merak. Pekerjaan konstruksi jembatan Sungai Ciujung di kilometer 57 dipastikan selesai dan tidak akan mengganggu lintasan mudik di jalan tol. Diinformasikan kembali terdapat 2 rest area kelas A di kilometer 43 dan kilometer 68 arah Merak. Pelayanan dapat berupa SPBU, kamar mandi, beragam tempat makan dan minum dengan kapasitas parkir rata-rata 150 sampai 230 unit mobil pribadi dan 120 hingga 150 unit bis dan truk.
Dengan kapasitas parkir yang terbatas tersebut, disarankan kepada para pengendara yang tidak fit dapat beristirahat sejenak di rest area, namun berbagi waktu dengan pengendara lainnya, sehingga dengan waktu istirahat 1 jam, pengendara dihimbau untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Para pengendara diminta berhati-hati pada lintasan rawan kecelakaan, yaitu di tol kilometer 87 dan tol kilometer 97 karena kondisi jalan yang tidak rata, serta lokasi rawan kemacetan yaitu di gerbang tol Cikupa dan gerbang tol Merak. Polda Banten telah berkoordinasi dengan 20 rumah sakit untuk dapat melayani pemudik yang mengalami kendala kesehatan atau juga mengalami kecelakaan lalu lintas dengan pembagian yaitu dalam lintasan kilometer 27 sampai kilometer 47 maka dapat langsung dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Bitung, Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Rumah Sakit Metro Hospital RSIA Selaras Balaraja Timur, serta Ciputra Hospital. Dalam lintasan kilometer 47 hingga ke kilometer 71, maka dapat dirujuk langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Derajat Prawira Negara, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten, Rumah Sakit Sari Asi Serang, Rumah Sakit Pudih Asi Serang, Rumah Sakit Kencana Serang, dan Rumah Sakit Bedah Benggala. Kemudian untuk lintasan kilometer 71 hingga kilometer 98, maka pasien langsung dapat dirujuk ke Rumah Sakit Krakatau Medika, Rumah Sakit Hermina Cilegon, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, dan Rumah Sakit Kurnia Cilegon. Pada lintasan tol Serang arah Rangkas Bitung dari kilometer 65 ke kilometer 90, pasien dapat langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang, Rumah Sakit Aulia Menes, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Aji Darmo Rangkas Bitung, Rumah Sakit Misi Lebak, dan Rumah Sakit Kartini. Selain itu, Polda Banten juga telah melakukan koordinasi dengan penyedia jasa lainnya di jalan tol, yaitu jasa derek, jasa rescue, ambulans, patroli jalan tol, PJR, termasuk unit reaksi cepat dalam penanganan laka lantas. Diinformasikan pada jalur mudik jalan arteri. Lintasan jalan arteri dimulai dari Citra Raya Cikupa hingga ke Pelabuhan Merak sepanjang 85,3 km dengan jarak tempuh normal yaitu 1 jam 22 menit. Sesuai dengan hasil pengecekan di lapangan oleh Ditlantas Polda Banten, telah diidentifikasi 8 titik rawan laka dan 12 titik rawan macet. Rawan kecelakaan terdapat masing-masing di Jalan Gatot Subroto, Kampung Raap Cikande, Citra, Kampung Kalodran, kilometer 8 dan kilometer 10 Kramat Watu, Simpang Bojonegara, Simpang SPIJ atau Simpang Tol Cilegon Barat, dan di Kecamatan Grogol. Kemudian rawan kemacetan terdapat di Simpang Balaraja Barat, Pasar Gembong, Simpang 3 Asem, depan PT Nikomas, Pasar Tambak, Pasar Kragilan, Pasar Kalodran, Pasar Ciruas, Terminal Pakupatan, Ramayana, Kramat Watu, dan Serdang. Dari hasil koordinasi oleh para Kapolres kepada pihak UPTD Pasar, telah dilakukan upaya untuk mengantisipasi terjadinya pasar tumpah saat arus mudik, sehingga diharapkan partisipasi pedagang untuk tidak menggelar dagangannya lebih daripada stand yang sudah diberikan. Jika terdapat pelanggaran terhadap pengalihan lahan parkir yang difungsikan menjadi stand untuk berdagang oleh pengelola pasar, sehingga tidak tersedia tempat parkir yang secara langsung mengakibatkan kemacetan pada arus mudik, Kapolda Banten telah memerintahkan fungsi reskrim untuk melakukan penegakan hukum, sehingga para pengelola pasar harus bertanggung jawab terhadap parkir dan penempatan pedagangnya. Kemudian dilaporkan kepada jalur destinasi wisata untuk publik. Guna kenyamanan masyarakat menikmati wisata di wilayah Cilegon, Pandeglang, dan Lebak, Polda Banten akan memperlakukan ganjil genap khusus ke destinasi wisata sebagaimana telah diterapkan pada saat akhir tahun 2021 lalu.
Pemberlakuan ganjil genap untuk kendaraan yang melintas ke destinasi wisata akan dimulai pada Rabu 27 April hingga Minggu 8 Mei, sehingga dimohon kerjasamanya dari para pengendara untuk dapat mematuhi aturan dan petunjuk dari personil yang akan melakukan pengaturan pada checkpoint tertentu. Jika masih terdapat kepadatan dalam destinasi wisata, maka Polda Banten akan menerapkan rekayasa lalu lintas, baik one-way traffic, kontraflow, buka tutup arus lalu lintas pada jalur tertentu, dan kemungkinan rekayasa lainnya yang pasti akan diinformasikan kepada publik. Pelayanan masyarakat pada destinasi wisata akan dikelola dengan kehadiran personil pada pospam dan posyan, yang layanan yang dapat diakses oleh masyarakat termasuk layanan gerai vaksin, booster, dan vaksin lainnya. Pengunjung destinasi wisata diharapkan dapat secara disiplin menerapkan protokol kesehatan dan dapat mengikuti dinamika informasi pada berbagai platform media sosial yang dikelola Polda Banten. Terakhir, kami menginformasikan tentang kesiapan dan kesediaan bahan bakar minyak. Polda Banten telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan General Manager PT Pertamina Regional Jawa Barat dan Banten, yaitu Bapak Wajianto, dan tim pada Senin, tanggal 18 April lalu, sebagai tindak lanjut dari beberapa kali video conference yang dilakukan oleh Kapolri dengan pelibatan Direktur Utama PT Pertamina di Mabes Polri. General Manager Regional Jawa Barat dan Banten PT Pertamina telah memaparkan kesiapan dan kesediaan BBM untuk dikonsumsi oleh para pemudik dalam lintasan baik tol maupun non-tol dalam masa libur perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, mulai dari peningkatan stok BBM dan LPG, penambahan mobil tangki, layanan khusus di lokasi yang tidak ada fasilitas SPBU dan jalur-jalur potensial, digitalisasi SPBU, serta terobosan kreatif lainnya. Terdapat 33 SPBU siaga, agen dan outlet LPG siaga yang tidak diliburkan, 21 motoris layanan delivery BBM dengan kapasitas 60 liter per motor, serta 13 SPBU kantong dan mobil tangki yang dilengkapi modular mobile pada jalur-jalur rawan kemacetan. Polda Banten dan Pertamina Regional Jawa Barat dan Banten sepakat untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan secara bersama-sama untuk mengupdate kondisi kesiapan dan ketersediaan BBM secara berkala, dan Polda Banten menjamin pengawalan serta pengamanan kendaraan pengangkut BBM Pertamina untuk melintas di daerah rawan kemacetan sehingga dapat terhindar dari sabotase dan gangguan lainnya. Demikian informasi publik yang kami sampaikan untuk dapat dikonsumsi dan menjadi informasi bersama menghadapi perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah.